Kebakaran hutan dan banjir bukan hanya sekedar fenomena alam. Ada proses panjang yang membuat dampaknya semakin buruk. Melewati video ini, mari kita pahami apa saja penyebab, dampak, dan bagaimana cara kita bisa mencegahnya. Kebakaran hutan di Indonesia umumnya dipicu oleh 3 faktor utama. Pertama, kondisi alam seperti kemarau panjang, angin kencang, dan lahan gambut yang mudah terbakar. Kedua, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, kelalaian, hingga kegiatan sehari-hari yang beresiko. Ketiga, perubahan iklim yang membuat suhu lebih panas dan tanah lebih kering, sehingga api mudah menyebar. Khusus di lahan gambut, api bisa menyala di bawah permukaan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Api yang tampak kecil di permukaan bisa jadi membakar lapisan dalam yang tebal. Tahun yang banyak kejadian kasusnya itu adalah di tahun 2019 sama tahun 2023. Ini hasil ribuan. Tahun ini luas karhutla yang cukup tinggi itu ada di Haringan, dan memang posisinya ada di tanah mineral. Dampak kebakaran hutan sangat luas. Asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kesehatan. Aktivitas masyarakat lumpuh, terganggunya aktivitas penerbangan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang dapat mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Ekosistem hutan yang rusak membuat satwa kehilangan habitat dan banyak spesies yang dilindungi terancam. Banjir dapat terjadi ketika volume air melebihi kapasitas tanah dan sungai. Faktor penyebab terjadinya banjir yaitu ada 4. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, drainase buruk. Yang ketiga, penurunan daya serap tanah akibat hilangnya tutupan vegetasi. Serta yang keempat, perubahan penggunaan lahan yang mengurangi area resapan. Banjir dapat merusak rumah, merendam lahan pertanian, mengganggu transportasi, dan memicu penyakit akibat air yang kotor. Selain itu, banjir juga dapat menurunkan kualitas air bersih, merusak fasilitas umum, dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Untuk mengurangi resiko kebakaran, beberapa langkah penting dapat dilakukan, seperti edukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar, membangun sekat bakar, memperkuat patroli dan pemantauan hotspot, serta memastikan adanya respon cepat saat api ditemukan. Untuk banjir sendiri, solusi yang efektif meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu menanam kembali hutan yang rusak. Yang kedua, menjaga sungai dan saluran air tetap bersih. Yang ketiga, memperbaiki tata ruang agar tidak sembarangan membangun di daerah rawan. Dan yang keempat, meningkatkan area resapan air. Kebakaran hutan dan banjir sebenarnya saling berkaitan. Ketika hutan terbakar, akar tanaman hilang, tanah menjadi keras dan tidak dapat menyerap air. Akibatnya saat musim hujan datang, air langsung mengalir dan menyebabkan banjir di daerah hilir. Hutan adalah pelindung kita. Ketika hutan rusak, bencana datang silih berganti. Kita semua punya peran untuk mencegah kebakaran dan banjir. Mulailah dari langkah kecil, jangan membakar lahan, peduli terhadap lingkungan, serta mendukung pelestarian hutan. Salam rimba, salam lestari.